Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Oh, kami mengasihi-Mu, merindukan-Mu, menginginkan-Mu lebih dari segalanya. Oh, kami bersyukur Engkau sangat baik. Haleluya. Merindukan-Mu lebih dari segalanya. Oh, kami terus datang kepadamu Tuhan, merindukan perkataan-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang ribut hanya tetap percaya jejak Tuhan
sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku senangkan hati-Mu. Aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sekali katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Oh, oh, haleluya. Kau ajariku, oh, haleluya. Kau menuntun kami, haleluya. Kami bersyukur, haleluya. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidup. Sekali lagi katakan bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Makasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Makasih Tuhan, kami boleh kembali memandang wajah-Mu Tuhan. Kami boleh dipuaskan dengan mendengarkan perkataan-perkataan. Kami tahu Engkau ada di sini, karena Engkau memenuhi segala sesuatu. Karena di mana ada orang yang bersehati bersama-sama, berkumpul di dalam nama-Mu, merindukan Engkau, maka pasti Engkau akan menyatakan diri-Mu. Engkau hadir di antara kami Tuhan. Bicaralah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Kasih-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih buat hidup. Hidup-Mu terus melimpahi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami jodohkan hati kami sepenuhnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, Cederan. Ada yang mau sharing pagi ini? Ada yang mau sharing? Baik. Ada ya? Ada yang di radio? Oke, salam di radio ya. Baik, Tuhan. Kita lanjut ya.
Setiap kali dia melakukan pekerjaannya secara pribadi, seolah-olah dia sedang menjejakkan kaki di medan perang. Pertama-tama dia mengalahkan dunia dan menang atas iblis. Selagi berada dalam daging. Oh, tunggu ya. Harus. Kalau nggak lihat tanda bacanya, saudara, nanti jadi lain artinya ya. Baik, sebentar ya. Apa-apa. Pertama-tama dia mengalahkan dunia dan menang atas iblis. Oh, lanjut ya, nggak ada tanda bacanya nggak? Nanti kalau saya pikir saya kayak melihat tanda baca titik koma ya. Ternyata pas ya. Ada ya. Oh iya. Iya, betul kan? Setiap kali dia melakukan pekerjaannya secara pribadi, seolah-olah dia sedang menjejakkan kaki di medan perang. Pertama-tama, dia mengalahkan dunia dan menang atas iblis selagi berada dalam daging. Ya. Dia mendapatkan segala kemuliaan dan memulai keseluruhan pekerjaan selama 2000 tahun. Membuat semua manusia di bumi memiliki jalan yang benar untuk ditapaki, serta kehidupan penuh damai dan sukacita untuk dijalani. Ya. Makanya Tuhan katakan dulu, aku sudah mengalahkan iblis, gitu ya, dan aku menang. Gitu. Iblis telah dilemparkan, katanya kan gitu kan. Jadi sistem kerja Tuhan itu bukan jadi dia bekerja dulu dan dia pasti menang, karena kan firmannya kan pasti jadi gitu. Ya, jadi konsep kita gitu ya, konsep manusia itu gitu, karena memang selalu melihat yang nyata dulu gitu kan. Selalu melihat yang nyata dulu. Jadi itu yang membuat tidak bisa selaras dengan pekerjaan Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan gitu. Sebetulnya letak permasalahannya di situ. Jadi saudara, zaman sekarang ini Tuhan itu menjelaskan gitu. Jadi sebetulnya dengan kita itu mengikuti firman ini gitu ya, sebetulnya kita itu sudah kayak Tuhan itu kayak sudah membuka jalan sama kita gitu. Jadi sebelum kita sampai kepada memulai, sebelum kita kembali kepada Bapa itu, kembali kepada asal kita gitu kan. Asal kita itu kan Tuhan gitu. Kan tujuannya kan begitu. Ya. Nah, jadi dia itu, jadi kalau misalnya ada jalan gitu ya, jalannya kan tadinya belum terbuka gitu. Karena selain kan dosa manusia yang pertama gitu, jadi sudah berurat perakar gitu kan, sudah merajalela dosanya gitu. Nah, jadi ketika dia menjejakkan kakinya, dikatakan tadi kan, ketika dia melakukan pekerjaannya gitu, seolah-olah dikatakan setiap kali dia melakukan pekerjaannya secara pribadi, seolah-olah dia sedang menjejakkan kaki di medan perang katanya. Ya, pertama-tama dia mengalahkan dunia dan menang atas iblis selagi berada dalam daging gitu. Dia menang. Dia mendapatkan segala kemuliaan dan memulai keseluruhan pekerjaan. Jadi disitulah dimulai pekerjaannya gitu. Oke. Lalu dan dia mendapatkan segala kemuliaan dan
memulai keseluruhan pekerjaan selama 2000 tahun, membuat semua, jadi semua manusia di bumi memiliki jalan yang benar untuk ditapaki. Ya. Serta kehidupan penuh damai dan sukacita untuk dijalani. Gitu. Namun, Tuhan tidak dapat hidup di bumi bersama dengan manusia untuk waktu yang lama. Karena Tuhan adalah Tuhan dan bagaimanapun tidak sama dengan manusia. Tuhan adalah Tuhan, jadi tidak sama dengan manusia ya. Makanya dikatakan dia tidak dapat hidup seumur kehidupan yang normal. Artinya dia tidak dapat tinggal di bumi sebagai seorang pada umumnya. Karena dia hanya memiliki bagian minimal kemanusiaan normal, seorang manusia normal untuk menopang kehidupan manusianya. Jadi kenapa nggak bisa? Karena beda kan gitu. Jadi Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Jadi beda saudara, di situ bedanya. Kita mesti memahami gitu ya. Memahami bahasanya Tuhan ini gitu. Jadi semua yang kita baca ini atau persekutuan ini saudara, memang boleh dikatakan itu jauh melampaui Alkitab gitu. Karena kan ini yang terbaru gitu, firman yang terbaru. Jadi itu sebabnya nanti saudara, setiap kali kita itu bersekutu saudara ya, awalnya saudara, kan kita ini kan akan jalan terus gitu. Berarti kan kalau ini sudah kita baca berulang-ulang kan, kalau kita persekutukan berulang-ulang kan berarti kan ada masanya semua pengertian kita yang sebelumnya itu akan diganti dengan pengertian yang baru. Nah, jadi Tuhan juga akan berbicara setiap hari. Nah, tapi mindsetnya sudah berubah gitu. Jadi benar-benar kita itu akan sama seperti ketika kita itu jadi Kristen kan. Tadinya kita nggak mengerti gitu kan, ketika kita masih anak-anak sampai umur sekian, sampai kita itu masuk kepada satu pekerjaan yang baru gitu ya. Sebetulnya sudah lama yang kita alami ini gitu, yaitu misalnya zaman Pentakosta itu kan sudah dulu gitu, sudah ada gitu. Cuman kan bagi kita waktu itu karena kita di gereja Protestan yang tidak pernah mengalami atau tidak menitik beratkan pada karunia-karunia itu gitu kan, maka itu menjadi sesuatu yang baru bagi kita, dan itu menjadi awal kita itu dijelaskan tentang hal-hal yang lama gitu, dijelaskan hal-hal yang tidak kita mengerti apa yang ada dalam Alkitab itu. Tapi sesudah sejangka waktu lamanya kita kan menjadi tahu, bertahun-tahun nggak, masa kita nggak lulus gitu kan. Nah, jadi kalau dulu pengertian kita tentang kedatangan Tuhan yang pertama masih seperti kedatangan Tuhan pada pengertian yang sama seperti manusia yang lain, tetapi sekarang kedatangan Tuhan yang kedua itu menjadi berbeda saudara. Kita mulai memiliki wawasan yang baru sesuai dengan yang kita dengar, dan lama-kelamaan yang kita dengarkan itu menaklukkan kita gitu. Artinya kita tidak hanya sekedar percaya secara membabi buta gitu, tetapi percaya kita itu ada faktanya gitu. Dan terlebih dahulu itu ada di dalam pikiran kita gitu, akal kita gitu. Oh, nah kalau sudah kayak gitu saudara, mulai kita diterangi gitu. Oh gitu ya maksudnya. Pantaslah kayak gini gitu. Seperti itu ya prosesnya ya. Nah, jadi sama seperti ketika pertama-tama kekristenan itu muncul dulu ya, atau perjanjian baru gitu ya. Maka lama-kelamaan perjanjian lama itu mulai dilupakan. Tidak lagi menjadi sentra gitu. Tidak lagi menjadi pusat gitu. Ya. Tetapi sudah beralih kepada pekerjaan yang baru. Nah, sama dengan pekerjaan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi beda, konsep nggak bisa sama lagi dengan yang kedua. Yang pertama tadi kan zaman Taurat, yang kedua zaman kasih karunia. Nah, zaman kerajaan ini
Tidak lagi membicarakan masalah minta ampun, lalu dosa kita diampuni. Berbuat dosa pagi, sorenya minta ampun gitu kan, malamnya gitu kan. Nah, bukan lagi sekedar di situ. Bukan lagi di sekedar perbuatan daging gitu. Tetapi beralih ke bagaimana kita mengikuti firman itu gitu. Kan dikatakan kan Tuhan sudah menang. Sementara pada kenyataannya kita nggak menang-menang. Kita lebih daripada pemenang. Ternyata pada kenyataannya kita melihat bagaimana banyaknya perilaku-perilaku yang menyimpang. Termasuk daripada hamba-hamba Tuhan yang dipanuti gitu kan. Semakin banyak kita mendengarkan perbuatan-perbuatan yang bahkan tidak dilakukan oleh orang-orang tidak percaya. Bahkan orang-orang percaya itu mungkin kesopanan mereka masih lebih tinggi gitu. Tatanan mereka masih lebih tinggi daripada orang-orang percaya gitu. Oke? Nah, jadi itu sebabnya saudara, sekarang ini saudara, Tuhan itu menaklukkan segala sesuatu gitu. Nah, jadi dengan apa? Dengan berfirman. Gitu ya. Jadi dengan dia berfirman. Jadi apa yang dia firmankan ini saudara, kita ikuti. Oh gitu ya. Kita belajar gitu. Tapi bukan sekedar belajar untuk pengetahuan. Kalau dikatakan bukan sekedar, berarti bukan intinya pengetahuan. Tetapi melalui pengetahuan itulah kita akan berjalan terus bersama dengan Tuhan. Jadi harus ada, jadi pengertian kita itu harus bertumbuh gitu. Oh gitu ya. Jadi di atas pengertian kita yang telah lahir itulah, yang telah tumbuh itu, di atas pengertian kita. Disitulah kita seperti membangun satu bangunan di atasnya. Gitu. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi begitu kita mendengarkan perkataan-perkataan yang baru, itu akan meningkat dia. Pengertian kita itu akan meningkat terus. Jadi yang tadinya kita itu rusak, yang tadinya kita itu rusak itu karena kita dibodohi gitu. Setiap hari bayangin kita mendengarkan perkataan-perkataan yang salah gitu. Setiap hari. Sama kan kalau misalnya kita tinggal di lingkungan yang suka misalnya latah gitu kan. Orang kan bisa jadi latah sendiri kan. Misalnya kalau anak-anak kita lah, ketika dia sering mendengarkan bergaul dengan teman-temannya yang suka mengucapkan kata-kata yang tidak bagus gitu kan, kata-kata kotor gitu. Pasti dia akan mengucapkan kata-kata kotor itu. Pasti. Karena langsung tersimpan dalam alam bawah sadarnya gitu. Nah sama dengan segala perkataan-perkataan orang tua gitu kan. Ya, petuah-petuah gitu kan, falsafah-falsafah gitu ya. Itulah yang merusak. Kalau kamu punya uang, maka kamu akan bahagia. Memperbaiki masa depan. Kalau bapak sudah tukang beca, makanya kamu disekolahkan supaya kamu jadi jangan tukang beca. Tapi minimal jadi pengusaha beca gitu kan. Jadi falsafah-falsafah itu saudara, itu menguasai, menjadi satu pola pikir gitu. Jadi dengan kita itu mendengarkan firman Tuhan ini, perhatikan saudara, apa yang berubah. Saudara mesti memperhatikan gitu. Supaya nanti tingkat pertumbuhan kita itu bisa terus meningkat gitu. Itu pentingnya. Jadi kita di sini melihat saudara bagaimana kita itu seperti seorang pelajar gitu, murid. Ketika kita bersekutu ini saudara. Jadi
Ketika kita mendengarkan Tuhan ada di antara kita, Tuhan telah menjejakkan kakinya di dalam daging, katanya. Itu kan kebenarannya. Jadi orang yang menangkap firman itu, dialah yang mengalaminya. Kalau tidak ditangkap, lama dia akan mengalaminya. Kalau dia masih dialihkan dengan hal-hal dunia ini gitu ya, terlalu kuat gitu ya, dia belum bisa memusatkan perhatiannya, maka dia tidak akan mengalami firman itu. Makanya kita diajarin betapa pentingnya makan dan minum gitu. Kita diajarin menundukkan diri kita secara sukarela gitu. Ya, banyak hal-hal kecil yang mesti kita lakukan gitu, hal-hal sederhana. Dari situlah nanti kita benar-benar merasakan sedikit gitu. Jadi karena sudah kuat fondasinya, misalnya seperti kalau saya terangkan semua hal-hal yang boleh saya katakan pengertian-pengertian yang mungkin orang lain tidak tangkap, tapi saya berani mengucapkannya. Jadi karena Tuhan, saya merasakan bagaimana supportnya Tuhan gitu ya, dukungannya gitu, di dalam batin saya. Makanya saya berani mengucapkannya. Bukan berarti saya tidak akan salah, tapi kesalahan saya itu ditanggungnya, dipikulnya. Gitu. Iya, itulah kepercayaan Tuhan terhadap siapa saja yang nantinya akan menghidupi apa yang dia katakan. Gitu. Ketika kan dia mengatakan Tuhan sudah datang. Gitu. Ketika ada orang yang menerima, ketika ada orang yang dengan tulus mempercayainya, gitukah? Saya ingat awalnya, jangan-jangan iya, gitu loh saudara. Awal-awalnya saya begitu saudara. Jangan-jangan iya. Gitu. Itu pertamanya. Ketika jangan-jangan iya itulah, disitulah mulai secara perlahan Tuhan itu menunjukkan dirinya. Jadi menunjukkan dirinya di situ saudara adalah pengertian kita yang berubah gitu. Sadar gitu, pertama-tama kan sadar gitu. Nah disitulah Tuhan itu atau firmannya kan gak terpisah dengan Tuhan itu. Disitulah firman itu mendapat tempat di dalam hati kita. Gitu loh. Disitulah kita itu tanpa sadar mulai memasuki atau menapaki jalan yang sudah dibukanya. Di situ baru prosesnya. Dia kan sudah melakukannya dulu. Kalau kita lihat ini saudara, firman yang diucapkan ini kan kira-kira 30 tahun yang lalu. Tapi kita baru mendengarkannya berapa tahun yang lalu? 3 tahun lebih yang lalu gitu. Kita mulai mendengarkan dan kita benar-benar dituntun oleh dia gitu. Ya. Kita melihat bagaimana benar-benar roh yang sama, Tuhan yang sama yang mengucapkan firman ini. Itu ada di antara kita, ngajari kita. Makanya kemarin kan kita baca bagaimana Roh Kudus tidak bisa lagi hanya dengan dagingnya saja. Tapi harus kalau dia mau menyebar dengan Roh Kudusnya. Roh Kudus yang mengucapkan firman yang sama. Rohnya. Roh Tuhan itu sendiri. Nah, jadi semua itu jadi karena kita itu mengikuti firman dengan sederhana. Ketika diucapkan begini, oh kita percayai, maka kita akan menerima yang baru. Jadi takaran yang kita gunakan, ukuran yang kita gunakan akan diukurkan kepada kita. Itu kan perumpamaannya kan.
Bahkan digoncang-goncang katanya. Dilimpahi lagi. Ditambahin terus gitu. Itulah pengertian kita yang terus bertumbuh, saudara. Makanya saudara, kita mulai bisa memahami nantinya kehidupan seperti apa sih nanti di masa depan. Itu baru berbicara mengenai apa itu langit baru, bumi baru, apa itu kerajaan 1000 tahun. Entah istilah-istilah apapun lagi, saudara. Kan setelah langit baru, bumi baru, apa lagi? Kehidupan ini kekal. Kalau kehidupan itu kekal, saudara, kalau kehidupan manusia itu yang normal itu saja 70 tahun gitu kan, 80 tahun. Berarti kalau mencapai 1000 tahun aja, berapa kali inkarnasi itu, saudara? Ya kan, kalau 70, 80. 10 kali inkarnasi aja masih 800 tahun. Iya kan? Boleh kita bayangkan bagaimana dulu umur manusia sampai di zaman Nuh itu? 900 tahun bayangin. Bayangkan berapa lama penderitaan mereka, saudara. Karena kan siapa? Lamek kan berkata ketika istrinya melahirkan Nuh. Diberikan nama Nuh. Karena Nuh itu nanti menjadi penghiburan bagi kita. Di tengah segala kesukaran yang kita alami. Karena Tuhan sudah mengutuk bumi gitu. Berapa ratus tahun saudara mereka menjalani hidup mereka. Hidup penuh dengan penderitaan, saudara. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Yang hanya hidup 70 sampai 80 tahun. Saudara. Ya kan? Tapi sekarang ini, saudara, dengan firman yang baru ini, saudara. Jadi inilah nanti sebetulnya yang tersimpan dalam memori kita. Jadi dari firmannya itu, saudara, kita itu kayak diajari gini. Misalnya dia bilang kan kayak gini. Kemana kamu pergi? Kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Berarti kan di situ tersirat. Kita itu harus tahu tujuan kita itu kan mengikuti Tuhan. Tetapi caranya adalah kita harus tahu kemana Tuhan itu pergi. Kita harus mencapai level itu. Bukan lagi misalnya kita lihat dia secara kemana kita ikutin dia secara fisik gitu. Bukan. Tapi kita mengikuti dia secara roh, secara pikiran kita, alam bawah sadar kita. Seperti itu sebetulnya. Kita mengikuti Tuhan itu gitu. Dari alam pikiran kita ini. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi kita boleh membayangkan, saudara, bahwa hidup manusia itu, jadi ketika misalnya kita ada di dalam, ketika suatu saat nafas yang di dalam kita itu diambil dari kita. Di situ kita akan mulai merasakan, mengetahui. Jadi sebetulnya yang tinggal itu adalah roh kita gitu. Sesuai dengan pengalaman jiwa kita itu tumbuh. Disitulah nanti letak perjalanan kita, saudara. Gitu ya. Baik, coba kita lanjutkan. Jadi, dia tidak dapat tinggal di bumi sebagai seseorang pada umumnya. Karena dia hanya memiliki bagian minimal kemanusiaan normal, seorang manusia normal, untuk menopang kehidupan manusianya. Dengan kata lain, bagaimana mungkin Tuhan memulai sebuah keluarga? Itu kan yang dimaksud yang ini ya, Tuhan yang datang kedua kali.
Nah, memiliki karir dan membesarkan anak-anak di bumi, bukankah ini sebuah aib baginya? Bahwa kepadanya diberikan kemanusiaan yang normal hanyalah demi tujuan melaksanakan pekerjaan dengan cara yang normal, bukan untuk memampukannya untuk berkeluarga dan berkarir seperti yang dilakukan manusia. Normal. Nalarnya yang normal, pikirannya yang normal, serta makan dan berpakaian dagingnya yang normal. Cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki kemanusiaan yang normal. Tidak perlu baginya untuk memiliki keluarga atau karir untuk membuktikan bahwa dia dilengkapi dengan kemanusiaan yang normal. Ini sama sekali tidak perlu. Berarti pada waktu itu saudara, orang-orang menanyakan gitu ya. Kenapa juga tidak memiliki keluarga? Kenapa Tuhan itu tidak harus punya keluarga gitu, secara manusia normal gitu. Jadi itu nggak perlu, karena kan itu kan akan menjadi aib baginya gitu. Karena kan dia Tuhan gitu. Gitu ya. Ingat saudara, Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Gitu ya. Itu penting saudara ya. Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Gitu ya. Kedatangan Tuhan ke bumi adalah firman menjadi manusia. Dia hanya mengizinkan manusia untuk memahami firman-Nya dan melihat firman-Nya. Dia hanya mengizinkan manusia untuk memahami firman-Nya dan melihat firman-Nya, yaitu mengizinkan manusia untuk melihat pekerjaan yang dilakukan oleh daging. Dia tidak bermaksud agar manusia memperlakukan dagingnya dengan cara tertentu, tetapi hanya agar manusia taat sampai pada akhirnya, yaitu menaati seluruh firman yang keluar dari mulutnya dan tunduk pada semua pekerjaan yang dia lakukan. Jadi makanya saudara, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Yohanes itu yang di Pulau Patmos itu, lihat saudara, sampai akhirnya kan dia kan mau menyembah kan. Sampai dia tersungkur saudara. Karena dia melihat anak manusia itu ada di antara kaki dia itu kan pertama. Lalu dia dengan tubuhnya itu saudara, dia melihat satu perubahan gitu. Matanya merah lah, rambutnya inilah begitu kan. Ada satu perubahan gitu di dalam wujudnya gitu. Sehingga dia harus tersungkur dong. Tetapi lihat saudara, dia tidak dikatakan tadi, dia hanya melihat, dia hanya ingin, dia tidak bermaksud agar manusia memperlakukan dagingnya dengan cara tertentu, tetapi hanya agar manusia taat sampai pada akhirnya, yaitu menaati seluruh firman yang keluar dari mulutnya dan tunduk pada semua pekerjaan yang dia lakukan. Dia hanya bekerja di dalam daging. Dia bukan secara sengaja meminta manusia untuk meninggikan kebesaran dan kekudusan dagingnya. Artinya dagingnya itu hanya jadi alatnya untuk supaya manusia itu bisa melihat. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah firman-Nya. Makanya saudara, seperti saya katakan sama saudara, kalau saya mengulang-ulang ini saudara, itu sebetulnya karena pengertiannya muncul lagi ya. Ketika saya katakan tentang anak laki-laki itu saudara. Kalau kita memperhatikan anak laki-laki secara dagingnya yang kita perhatikan, maka saya yang mengucapkan itu pun, kan saya mengucapkan, saya diberikan pengertian gitu kan. Kalau saya fokus di situ, maka kita tidak akan pernah mengerti apa maksudnya. Sementara tujuannya itu adalah supaya kita itu mengerti gitu loh. Itu tujuannya. Bukan supaya kita tinggal, bukan supaya saya
Anak laki-laki itu adalah dia. Jadi kita memperlakukan dia itu yang adalah daging itu dengan cara tertentu. Orang jadi takut misalnya. Orang jadi hormat misalnya. Orang jadi memuji-muji dia. Orang menjadi mengatakan kepada orang, oh nah itu pemimpin kami adalah, oh ini itu. Dia mengatakan itu. Atau ada hal yang negatif lagi kan. Dia menghujat gitu. Sama kan ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu kan saudara. Ketika dia mengatakan secara segala firman-Nya itu saudara. Itu kan disalah mengerti oleh orang-orang kan. Ketika dia mengatakan, kamu mesti makan tubuhku dan minum darahku. Yang mereka perhatikan dagingnya. Bukan firman-Nya. Makanya dia mengatakan perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kenapa goncang iman? Lalu bagaimana nanti kalau anak manusia itu kembali ke tempat dari mana dia asalnya? Ketika dia kembali kepada kemuliaannya. Gimana lah? Itulah yang dilihat oleh Yohanes itu saudara. Di Pulau Patmos itu saudara. Lalu gimana lah? Jadi saudara, itu sebabnya saudara, pengertiannya sekarang adalah apa maksudnya kedatangan Tuhan yang kedua kali itu saudara? Apa artinya? Jadi kan kita itu tidak lagi memfokuskan sebetulnya kepada daging itu gitu. Jadi yang kita fokus adalah melihat firman-Nya. Disitulah baru kita merasakan saudara. Firman itu menjadi hidup. Dan disitulah kita melihat bahwa pada akhirnya setiap perkataan kita, perkataan manusia itu pun akan hidup. Iya. Disitulah pikiran kita itu dipenuhi dengan damai sejahtera saudara. Tidak dipenuhi dengan kekhawatiran. Dari situlah kita tahu nanti saudara. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini dari pikiran para manusia yang ada di dalamnya. Gitu loh. Jadi begitu Tuhan itu datang kedua kali sebagai Tuhan gitu, yang memerintah, di mana sekelompok orang mulai menerima pemerintahan Tuhan di dalam dirinya. Disitulah kita mengerti apa artinya dijemput di awan-awan permai. Kita jadi ngerti sekarang. Disitulah artinya kita memerintah bersama dengan Dia. Bagaimana Tuhan memerintah di dalam kita saudara? Cobalah perhatikan. Bagaimana Dia memerintah? Dia ajarin kita memerintah. Apa yang diajarin, di mana kita diperbaiki. Di pusatnya kita diperbaiki. Di otaknya, kalau saudara tahu otaknya sebuah komputer. Disitulah kita diperbaiki. Sumbernya. Di hulunya saudara. Atau kalau tanaman. Di akarnya. Kita ini digerakkan oleh pikiran kita. Jadi begitu pikiran kita ini baik gitu, maka seluruh kehidupan kita akan baik. Ketika pemerintah dunia ini baik. Gitu. Kan pada akhirnya kan kita yang memerintah. Bayangkan kehidupan selanjutnya. Bagaimana kalau dunia ini diperintah oleh Tuhan. Melalui manusia tentunya saudara. Melalui pikiran kita tentunya. Saudara bisa membayangkan bagaimana perubahan bumi ini? Iya kan? Bumi ini akan terus berjalan saudara. Terus akan berkembang.
Disitulah saudara, walaupun kita belum hidup 1000 tahun, walaupun kita belum hidup secara pribadi ya, secara manusia, secara korporat kita sudah hidup 6000 tahun. Saudara. Tapi secara manusia kan, secara pribadi, ketika kita menghidupi daging ini, butuh berapa tahun saja saudara. Ya kan? Nanti masuk lagi, kita memulai lagi kehidupan yang baru. Tapi nanti lingkungan kita akan berubah, akan berbeda. Gitu ya. Ya. Kita lanjut lagi. Kadang-kadang saudara kalau saya lagi mengucapin itu saudara, saya bisa memperhatikan. Kadang-kadang apa yang harus saya ucapkan itu saudara, kadang-kadang apa tadi? Apa yang tadi muncul misalnya ya. Kadang-kadang ada yang terlewat saudara. Tapi sering sekali saudara, jadi ketika kita berkumpul lebih banyak, gitu ya, ketika saudara itu misalnya dari tingkat kehausan saudara itu tinggi gitu ya, itu maka saya boleh merasakan gitu, bagaimana Tuhan itu juga ketika dia mau menerangkan itu, dia lebih detail lagi, lebih spesifik lagi saudara. Jadi ada hubungannya saudara. Makanya alam semesta ini juga ada hubungannya dengan kita. Jadi kita memerintah itu bukan memerintah seperti dunia ini saudara, bukan. Tapi di dalam batin kita mengalirlah gitu. Jadi ketika dia mengalir, dia akan mencari tempat yang rendah gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang mencari kebenaran, mereka akan jumpa saudara. Mereka akan mendapatkannya. Praktekkan aja saudara. Tuhan rindu saudara seluruhnya kita itu. Jadi ketika kita itu mengerti gitu ya, setapak demi setapak gitu ya, di dalam seluruh pengertian yang kita dapatkan itu ada kehidupan, bukan hanya bagi kita, tapi bagi sekeliling kita. Itu pasti saudara. Fokus saja saudara mendengarkan dia. Fokus saja ngikutin dia. Gitu ya. Baik, mari kita lanjut saudara. Oleh karena itu, oh ya, gimana tadi? Melainkan memperlihatkan kepada manusia hikmat pekerjaannya dan semua otoritas yang dia miliki. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki kemanusiaan yang luar biasa, dia tidak membuat pengumuman. Dia tidak membuat pengumuman dan hanya berfokus pada pekerjaan yang harus dia lakukan. Dari situ saudara, kita harus mulai memahami. Jadi kalau misalnya saya, sebetulnya ketika misalnya saya sering menceritakan tentang bagaimana, apa ya, kadang-kadang kan saya sering mengucapkan bagaimana Tuhan itu berinkarnasi dalam daging kita maksudnya. Sebetulnya saya sering mengucapkan itu karena memang terjadi peperangan di dalam diri saya. Apa yang membuat saya itu harus berani terus bicara gitu. Karena kan dia butuhkan orang yang punya iman sederhana. Dia butuhkan kita gitu. Dia butuhkan seorang untuk pekerjaan dia. Jadi orang yang bicara ini pun harus fokus kepada bagaimana dia itu benar-benar menjadi hamba yang excellent gitu. Tahu apa yang menjadi kehendak Tuannya gitu loh. Kan saya ini kan sebagai ciptaan gitu. Saya kan menyampung Tuhan. Karena kan melalui mulut lah. Tapi kan gak mungkin saya jadi robot. Gak mungkin saya menjadi seperti artificial intelligence itu saudara.
ketika dimasukkan. Jadi dia itu bisa mengolah. Tapi dia kan robot. Karena dia sudah dikasih sebelumnya. Pengertian yang sebelumnya. Si robot itu punya kerangka berpikir gitu. Kita nggak robot gitu. Kita manusia. Yang punya kehendak bebas gitu. Yang bisa memilih. Dengan sesuka kita. Ketika dikatakan, jangan makan buah itu. Tapi dikasih pohon itu di situ, saudara. Supaya tahu kalau manusia itu bebas. Bebas untuk mentaati atau melanggar. Itu sebetulnya tujuan pertamanya. Jadi ketika dia langgar, Tuhan tidak panik. Yang panik itu adalah manusia. Karena dia memakan buah yang membuatnya jadi kacau, jadi mati. Makanya saudara, ketika kita itu mulai berpikir melewati pikiran manusia normal, akan menjadi kacau. Makanya saudara, ketika awal-awalnya itu saudara, itu benar-benar saudara, kalau mungkin kalau saudara di posisi saya pada waktu itu saudara mungkin akan, waduh, mungkin gak kuat juga kali gitu. Karena apa? Karena memang iya kan, Tuhan yang kamu cari itu, yang kamu sangat damba-dambakan itu, akan datang dengan mendadak. Pikiran kita kan positif kan, kalau kita cari Tuhan, oh kita akan begini, kita akan lebih sejahtera, kita akan lebih damai sejahtera, kita akan lebih tenang, gitu kan. Tetapi ternyata ketika kita mulai mendapati Tuhan, datang kepada Tuhan, wah habislah gitu. Tetapi saudara, dia yang menerkam, dia yang membalut saudara. Nah disitulah kita mengerti saudara, oh gitu ya Tuhan. Pada akhirnya kan kita melewati fase-fase itu saudara. Nah jadi perhatikan saudara. Jadi oleh karena itu meskipun dia memiliki kemanusiaan yang luar biasa, dia tidak membuat pengumuman dan hanya berfokus pada pekerjaan yang harus dia lakukan. Seperti Yesus itu. Dia mengatakan kepada murid-muridnya secara diam-diam. Tiba-tiba Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oke, sekarang jangan sebarkannya. Cukup kamu yang tahu. Karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu. Bapakku yang di sorga, dia yang lain menyatakan. Udah. Jadi dia tidak sengaja pamer gitu loh. Kekuasaannya dia. Makanya saudara, kedatangan Tuhan yang kedua pun dia tidak lagi menunjukkan berjalan di atas air lah. Gak perlu. Tetapi saudara, perkataan dari firman ini benar-benar sangat dalam sekali kalau saudara merenungkannya. Iya. Benar-benar saudara kita diajar. Murid-muridnya dulu gak diajar. Kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Dibuat murid-murid itu berpikir terus gitu. Menurut mereka, tunjukkanlah Bapa itu. Lalu jawab Yesus, gimana kamu ini Filipus? Sekian lama aku bersama dengan kamu, kamu gak ngerti juga? Kita tidak kita temukan dalam Alkitab apa artinya tinggal dalam dia dalam kita. Enggak kita temukan artinya. Tapi sekarang melalui pengalaman yang kita alami, kita jadi mengerti. Karena dia itu menjejakkan dirinya di dalam daging, menjejakkan kakinya. Ngerti maksudnya?
Dia menjadi hidup kita loh saudara. Firman-Nya itu menjadi hidup. Yang kita makan itu jadi hidup. Kenapa dia hidup? Karena pengertian-pengertian yang dia berikan kepada kita. Dari bahasa-bahasa yang kita dengarkan secara sederhana. Kan gamblang sekali kalau saudara dengarkan penjelasan saya. Apalagi dengan pengalaman, disertai dengan pengalaman saya. Gitu. Maka anak-anak gampang sekali mereka menerimanya. Ketika mereka terus mendengarkan, saya berkata-kata. Apa yang terjadi dengan mereka, saudara? Mereka berpikir sangat sederhana, saudara. Dan mereka mengalami Tuhan itu sendiri. Oke? Engkau semua seharusnya tahu mengapa Tuhan menjadi daging, tetapi tidak mengumumkan atau bersaksi tentang kemanusiaan normalnya, tetapi hanya melakukan pekerjaan yang Dia ingin lakukan. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat engkau lihat dari Tuhan yang berinkarnasi adalah siapa dirinya secara ilahi. Ini karena Dia tidak pernah menyatakan siapa dirinya sebagai manusia, sehingga manusia dapat meniru siapa dirinya sebagai manusia. Hanya saat manusia memimpin orang-orang, barulah Dia membicarakan siapa dirinya sebagai manusia, demi memperoleh kekaguman dan kepercayaan mereka dengan lebih baik, dan dengan demikian mencapai kepemimpinannya atas orang lain. Oh, saudara berkata ini, saudara, kalau saudara ini nanti ya, itu sangat dalam sekali, saudara. Jadi kadang-kadang saudara saya, ketika sampai pada titik misalnya ada di dalam diri saya ingin menjelaskan hal ini gitu ya. Tapi saya tahu, saudara, kadang-kadang dalam diri saya kadang-kadang saya tahu gitu, terlalu tinggi kalau mau dijelaskan gitu. Sementara fondasinya belum kuat. Setiap perkataan itu dalam sekali, saudara. Dari beberapa kalimat ini, karena memang saudara, untuk dipahami itu butuh benar-benar, saudara, ada tingkatan yang harus kita sudah capai. Untuk bisa memahaminya benar-benar seperti yang Dia inginkan kita pahami gitu ya. Itu butuh waktu, saudara. Ya. Sebaliknya, Tuhan menaklukkan manusia hanya melalui pekerjaannya, yaitu pekerjaan yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Tidaklah penting apakah Dia dikagumi oleh manusia atau membuat manusia mengaguminya. Satu-satunya yang Dia lakukan adalah menanamkan dalam diri manusia rasa hormat terhadapnya, atau perasaan akan betapa tak terselami dirinya. Saudara, ketika kita nanti satu saat saudara mengalami pekerjaan Tuhan yang semakin besar, saudara, dalam diri kita, saudara. Ketika kita terus melihat pekerjaannya, saudara. Sama seperti saudara, kalau saya memperhatikan pekerjaan Tuhan di dalam diri saya gitu. Bagaimana penaklukannya gitu ya. Itu benar-benar saudara rasanya itu kita itu menjadi kayak tak terbatas gitu. Yang tadinya gak mengerti tentang ini, tiba-tiba saja ngerti. Yang tadinya rasanya baru dibaca, gimana menjelaskannya, tadinya tertutup. Tapi tiba-tiba ketika datang kepada Dia langsung membukakan, saudara. Jadi kadang-kadang, saudara, kalau saya lagi merenung gitu ya, baca gitu ya, saya itu harus berhenti, saudara.
Memang pengertiannya tinggi sekali, saudara. Jadi kalau terus kalau tidak kuat dagingnya gitu ya, kalau tidak kuat diri kita sebagai yang menampungnya, memang apa saudara, kita itu akan terlalu tinggi pokoknya. Tapi ketika kita kembali merenungkan dia, merenungkan pikiran Kristus itu saudara, kita membuatnya menjadi biasa gitu. Kalau kita ikutin pengertiannya itu dalam sekali saudara. Pada akhirnya saudara kita akan mengatakan, tak terselami jalan-jalanmu Tuhan. Iya. Memang tak terselami saudara. Bagaimana dia menjejakkan kakinya di dalam daging yang ternyata daging kita adalah miliknya dia. Oh, kita tidak kuasa saudara menahan daging kita ini saudara. Karena daging kita ini bukan milik kita, bukan milik iblis. Daging kita ini miliknya Tuhan. Iya. Tapi walaupun demikian, sama seperti iblis dikasih dia kehendak bebas. Sekarang kamu kan mau menapaki jalanmu sendiri, silahkan katanya. Iya. Dia dikasih pemerintahan saudara. Bahkan dia kasih saudara semua manusia ini dimakan sama dia. Diperintah sama dia, dibodoh-bodohin, dirusak sama dia saudara. Sama seperti kita saudara. Tapi tahukah saudara, daging kita ini miliknya Tuhan. Mau bagaimanapun caranya, kita pasti kembali kepada dia. Iya. Kita yang menampung Tuhan ini. Kita itu punyanya dia. Serumit apapun pikiran kita, saudara, kita tetap akan kembali kepada dia. Karena kita ini punyanya dia. Oh saudara, kalau kita memahami prinsip pekerjaan Tuhan ini saudara ya, makin lama saudara kita itu akan makin sederhana saudara. Cara pikir kita. Pada waktu pikiran kita ini menjadi sederhana, disitulah kita melihat kenormalan nantinya. Langit baru, bumi yang baru. Iya. Makanya saudara, tidak akan bisa sesuatu yang tidak kudus masuk ke dalam kerajaannya nantinya. Tidak bisa. Para penakut tidak bisa masuk ke situ. Makanya kita diizinkan mengalami dalam waktu yang singkat ini segala penderitaan, segala kesukaran gitu. Itu merupakan ajaran bagi kita. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Bagaimana kita bisa menjaga hidup kita dengan tenang, saudara? Iya. Kita mengalami, saudara. 15 tahun, saudara. Lumayan, saudara. Iya kan? Kalau kita lihat lagi sekarang, saudara. Sampai kita ini, saudara, benar-benar gini. Kita tidak lagi, kalau dulu, saudara, kalau kita itu di masa-masa awal, saudara, ketika belajar tentang iman itu, saudara, kalau saya ingat gitu. Cukup dengan begini, segala sesuatu sudah tersedia. Iya. Cukup dengan menjaga hati gini, segala sesuatu tercukupi gini. Tapi dalam perjalanan berikutnya, saudara, melihat bagaimana, saudara, sampai kita nggak berani memakai iman kita untuk kebutuhan kita, tidak memaksakannya. Iya,
Melihat bagaimana benar-benar Tuhan itu yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan tidak perlu membuat manusia terkesan. Satu-satunya yang dia butuhkan adalah engkau menghormati dirinya. Begitu engkau telah menyaksikan wataknya. Pekerjaan yang Tuhan lakukan adalah pekerjaannya sendiri. Lihat ya, pekerjaannya sendiri. Jadi kalau saudara mendengarkan, saya bicara, sepertinya saya yang bicara gitu. Memang itu perlu saudara. Kalau enggak kan gimana saudara? Nanti enggak akan normal saudara. Kalau misalnya saya mengatakan Tuhan bicara kayak gitu, itu enggak akan normal. Berarti kan saya kayak enggak berpikir gitu loh. Ya kan? Berarti kan itu membuat pikiran saya ini kan harus punya cara pikir yang baru kan. Pola pikirnya gitu loh. Harus punya dong. Nggak boleh sama dong. Saya kan nggak boleh lagi merasa senior saya itu misalnya yang ini yang sudah hebat itu. Kan saya nggak boleh tunduk sama mereka dong. Tapi kan di satu sisi kan itu bisa menjadi sombong kan. Betul nggak? Sama seperti Yesus, umurnya baru berapa? Dia harus menghadapi orang-orang tua, saudara. Apalagi misalnya ketika dia harus bilang firman kepada ibunya itu, saudara. Aku yang melahirkan kamu, kalau nggak ada aku nggak ada kamu, kan bisa kayak yang kayak gitu, saudara. Kan dia bisa itu. Oh, berarti kamu tidak menghormati ayah dan ibumu. Sementara Taurat bilang hormati ayah dan ibumu. Ini kamu nggak menghormati ibumu katanya. Waduh, diserang dia kan. Iya. Jadi dengan sering sekali saudara, ketika kita itu melihat Tuhan itu, di satu sisi saudara, Tuhan itu rendah hati. Tapi di satu sisi, dia harus dihormati. Macam mana saudara? Sulit kan? Ketika misalnya saya, ayo dengerin. Misalnya saya bilang kayak gitu. Ayo ini dia. Karena kan berarti kan yang merasakan pertama itu kan saya dulu. Tapi di satu sisi saudara bisa, saya bisa kok dengerin. Saya bisa dengerin Tuhan secara langsung. Bisa kayak gitu. Sementara mengenai pilihan, Tuhan yang tahu. Kita kan gak tahu melalui siapa dia bekerja. Iya kan? Daripada kita pusing-pusing melalui siapa dia bekerja, bukankah lebih baik kita itu menundukkan diri kita untuk melihat bagaimana dia bekerja dalam kita. Jadi lihat saudara, yang dia inginkan, yang dia butuhkan, satu-satunya yang dia butuhkan adalah engkau menghormati dirinya begitu engkau telah menyaksikan wataknya. Saudara, ini jadi kadang-kadang saudara, kalau saudara lihat itu, kadang-kadang saudara kan gak tahu yang bicara ini dia secara manusia itu atau Tuhan itu sendiri. Saudara gak tahu. Kita gak tahu. Tetapi kalau kita itu mengerti, kalau dia tidak adalah Tuhan itu sendiri, kalau kita mengerti kalau dia adalah Tuhan itu sendiri, maka kita akan melihat betapa wataknya dia ini adalah watak Tuhan itu sendiri. Iya. Saudara, kita dikasih pelajaran. Makanya saudara dari awal saudara ya, kita itu kayak drama gitu saudara. Iya. Kalau ingat dari awal saudara.
Kita sedang memainkan satu peran, masing-masing peran kita masing-masing. Ketika dia mengatakan kepada kita, ingat ya, Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Di sini saudara, kita itu akan melihat ketika kita ini ciptaan, saudara. Kita ini adalah ciptaan. Tapi ingat, ciptaan itu juga adalah miliknya dia. Misalnya saudara, kalau kita punya pikiran saya ini kan milik saya. Kalau pikiran itu adalah milik saya, berarti Tuhan tinggal dalam saya. Tapi ingat, kita ini yang adalah ciptaan. Kita ini seperti pikiran kita yang adalah miliknya kita. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Nah, gitu. Daging kita ini, yang kita hidup ini loh saudara. Kan misalnya kita ini jadi manusia. Saya jadi laki-laki, saudara menjadi perempuan. Saudara menjalani kehidupan saudara seperti sampai dengan hari ini. Itulah diri saudara. Ya kan? Tapi ingat, kita semua ini adalah miliknya dia. Jadi walaupun kita punya kehendak bebas. Tapi prinsipnya kita punyanya dia. Kalau nanti pada suatu saat, setiap orang akan sadar bahwa mereka itu punyanya Tuhan. Disitulah kita melihat saudara. Dunia yang kita lihat sekarang ini akan berubah. Iya, akan sangat indah sekali. Disitulah kita akan melihat keindahan Tuhan yang sesungguhnya. Melalui ciptaan yang sudah berubah. Ya. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terus Engkau tarik kami semakin melekat dengan Engkau. Dengan pengertian-pengertian yang baru, Engkau menuntun kami. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan, amin.